Halo, perkenalkan nama saya Anda dari SMP Negeri 149 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Agus Sugiarto dari SMA Negeri 12 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Riyadi dari SMP Negeri 6 Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Haryanto dari SDN Pondok Bambu 04. Kami Guru Penggerak Angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual bagi 23 kucing seterusnya akademi. Selamat menyaksikan. Dadah. Ini nggak makan. Oh, udah nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Pak Dimas. Ya, bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Dimas. Oh, ya kalau seandainya baik, saya ingin melakukan supervisi akademik nih untuk Bapak sebagai coach. Bagaimana Pak? Apa siap? Siap, Pak, silakan Pak Dimas. Nah, begini ya Pak. Saya ingin tanya nih sebentar sama Pak Agung sebelum melakukan supervisi. Kira-kira menurut Bapak prinsip apa yang Bapak miliki untuk melakukan coaching? Kalau menurut saya memang dalam coaching itu harus ada 3 prinsip yang diperhatikan, Pak. Yang pertama tentunya kemitraan. Kemitraan bagaimana dengan nanti dengan kunci sebagai kucing, sebagai coach ya, bisa menganggap kunci itu lagi mitra. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Oh, Ya, berpikir kreatif ya. Jadi kalau saya nanti dalam kegiatan itu menjadi coach bisa kreatif untuk menggali potensi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang terbuka kepada kuncinya seperti itu. oh. Terusnya dari ketiga prinsip itu hal mana yang Bapak ingin kembangkan? Nah, kalau beberapa saya pernah melakukan coaching Pak dalam bentuk latihan atau dalam bentuk kondisi realnya, saya memang kompetisi yang agak kurang maksimal pada saat bagaimana mau menggali potensi ya, menggali potensi kunci ya, dengan memberikan pertanyaan berbobot tentunya ya, yang pertanyaan berbobot, yang terbuka dan juga reflektif sehingga kuncinya bisa memberikan ide-ide solutif ya untuk masalahnya seperti itu. Kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10 Bapak berada dalam posisi berapa? Kalau yang saya lakukan mungkin di antara 6 ke 7 ya. 6 atau 7 ya Pak? Ya, mungkin lebih tepatnya di angka 7 lah Pak. Kucingnya saya. Terusnya yang mau Bapak tingkatkan kira-kira sampai posisi mana ya Pak? Ya kalau dengan kegiatan ini ya mudah-mudahan saya bisa mencapai target maksimal tentunya Pak, sampai 10 atau minimal atau juga mungkin 9 ya, 9 juga gitu. Jadi kita itu skala 9 untuk melakukan kucing ya kalau saya. Terusnya saya akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching dan saya akan coba bantu supaya hasilnya itu bisa menjadi maksimal. Bagaimana Bapak? Ya Pak, terima kasih Pak Dimas ya. Oh, kalau gitu terima kasih atas Bapak, sumbangsi Bapak. Semoga proses coaching supervisi akademik ini berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Ya, Ya, terima kasih atas bantuan Bapak. Terima kasih. terima kasih Pak Dimas atas waktunya ya. Jadi mungkin minta tadi Pak Dimas untuk mengamati pada saat saya nanti melakukan coaching ya Pak Dimas seperti itu. Ya, itu Pak Dimas, terima kasih. Ya, sama-sama Pak ya.
Haryanto. Waalaikumsalam Pak Agung. Tadi kayaknya Pak Haryanto telepon saya. Iya Pak. Ini mohon maaf nih, saya tadi lagi ngajar. Kemudian sudah selesai langsung tadinya ada Pak Haryanto di sini. Iya Pak. Gimana kabar Pak Haryanto? Alhamdulillah sehat Pak. Sepertinya berbeda dengan biasanya. Pak, saya ada Gimana Pak Haryanto? ada apa ya? Ada sedikit masalah gitu. Saya punya murid tersebut itu kelas 5 yang saya ajarin. Murid tersebut masih ditemenin orang tuanya Pak gitu. Jadi murid tersebut apa ya, masih manja, bisa dibilang seperti itu Pak gitu. Jadi kondisi Pak Haryanto sekarang sedang galau, apa sedang apa ya, kurang semangat atau seperti apa? Ya, saya melihat apa ya, kok murid saya seperti itu gitu, murid yang saya ajar. Nah, saya coba apa sih, ya mau berdiskusi lah sama Bapak, minta saran, pendapat dan Jadi perasaannya mungkin galau ya Pak ya? ya bisa dibilang kalau dengan permasalahan yang saya temui itu Pak. Mungkin sebelum mulai biar lebih relax Pak ya. Kita boleh menapas bareng-bareng sambil menenangkan ya. Menapas Pak, buang 3 kali. Oke, cukup. Mungkin lebih enak Pak ya. Ya agak enakan Pak. Oke Pak Haryanto, dari pembicaraan percakapan yang akan kita lakukan, hasil apa sih yang ingin Bapak harapkan? Ya, hasilnya yang saya harapkan atau inginkan agar anak murid saya itu memiliki kemandirian Pak. Karena apa? Karena anak itu udah kelas 5, kategorinya udah kategori kelas tinggi gitu di sekolah dasar gitu. Tadi Pak Haryanto mengatakan tentang kemandirian. Iya, maksudnya. Kemandirian seperti apa yang dimaksud? Bisa diceritakan mungkin Pak Haryanto ya? Ya. Seperti apa kemandirian anak seperti apa? Ya, karena saya berpikiran anak itu udah kelas 5, mandiri dalam artian nggak perlu sampai orang tuanya itu masuk ke dalam kelas, sampai ngelihat-ngelihat di jendela kondisi anaknya gitu. Jadi kemandirian itu bagaimana seorang anak dengan kategori kelas 5 itu belajar mandiri terhadap tugasnya, terhadap kedatangan di sekolahnya dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi tadi Bapak permasalahan kemandirian anak ya, gitu ya. Nah, kalau saat ini dari tingkat kemandirian anak tadi ada di skala berapa kira-kira yang harusnya dia mungkin kemandirian di angka 10, anak itu di angka berapa? Kayaknya masih di angka 5 deh Pak. Di angka 5 ya. Jadi harapannya anak itu sampai di angka berapa? Harapannya sih di angka 8 lah kali mandiri. Jadi Bapak melihat anak-anak yang anak Bapak di kelas 5 level atau tingkatnya di posisi di angka 8 ya, saya mendekati sampai mendekati kemandirian ya usianya. Jadi seperti itu. Untuk mencapai hal tersebut, apa sih rencana Bapak atau pada strategi ya? Strategi yang mungkin Pak Yanto sudah bayangkan atau juga mungkin sudah akan dilakukan seperti apa Pak Yanto? Mungkin strategi saya yang pertama ya Pak, yang pertama saya coba komunikasi dengan anak tersebut gitu. Kenapa kamu masih diantarin? Terus yang kedua, saya akan komunikasi dengan kedua orang tuanya ataupun salah satunya by phone atau by WA untuk menanyakan gitu. Kenapa kok sampai anak itu ditungguin ya, bahkan dilihat-lihat di jendela gitu. Terus yang ketiga, saya akan komunikasi dengan wali kelasnya untuk ini sebenarnya permasalahannya apa, kenapa dan bagaimana. Mungkin nanti saya akan coba cari tahu. Terus yang keempat, saya juga akan komunikasi dengan teman-teman sekelas untuk apa? Untuk mendukung proses kemandirian anak tersebut gitu. Artinya tidak membuat apa bercandaan ataupun ngeledekin anak tersebut gitu. Oke, tadi Pak Haryanto menceritakan ya strategi rencananya dari
dari kondisi yang ada agar tingkat kemandirian anaknya yang tadi di angka 5 bisa di angka 8. Iya, betul. Jadi tadi ada beberapa ide-idenya. Yang pertama komitmen ya. Iya. Jadi nanti mungkin Pak Yanto membuat komitmen atau akhir kelas sepakatan kelas ya. Iya. Terus komunikasi dengan orang tua muridnya, dan ternyata Pak Yanto bukan guru kelas ya. Bukan, guru bidang studi. Oke, berarti memang tadi bagaimana komunikasi juga dengan wali kelas dan juga bagaimana teman-temannya di kelas juga support agar dia bisa lebih mandiri. Dari mungkin 4 ya dari beberapa rencana aksi, kira-kira menurut Pak Yanto mana ide yang atau rencana aksi atau ide ya yang paling tepat yang bisa dilakukan dengan maksimal? Yang pasti saya coba komunikasi dengan anaknya yang terdekat dan mungkin yang jangka panjangnya dengan orang tua gitu. Sedangkan untuk teman-temannya juga itu menjadi prioritas juga sebenarnya, cuman yang paling terdekat tuh saya pengen pendekatan ke anak gitu. Jadi tadi dari beberapa tadi rencana Bapak itu menurut rencana yang paling atau ide yang paling Bapak itu kan apa utamakan adalah komunikasi ya, Ya, komunikasi dengan komunikasi. anak. Nah, dari tadi Bapak mengatakan beberapa ininya, apa komitmen yang dilakukan Bapak dalam melakukan rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya coba untuk membangun keberanian anak tersebut, kemandirian tersebut. Terus yang kedua, saya akan melakukan komunikasi yang efektif terhadap anak tersebut. Kenapa nih permasalahannya sebenarnya ada apa sih gitu. Terus yang ketiga mungkin tadi orang tuanya saya akan hubungin, akan saya coba bangun gali komunikasi terhadap orang tua tersebut gitu. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto. Lanjutnya, siapa saja nih yang nantinya bisa dipastikan dapat menjaga komitmen Bapak? Yang bisa membantu atau menjaga komitmen yang pasti teman-teman sekelasnya. Saya coba nanti komunikasi juga dengan teman-teman sekelas untuk mendukung kemandirian anak tersebut. Terus yang kedua, orang tua juga butuh untuk support ataupun dari anak itu juga, karena prosesnya sebenarnya itu dari diri anak. Untuk apa? Untuk belajar mandiri gitu. Oke. Setelah kita melakukan percakapan kucing ini ya, kucing ini, bagaimana Pak tindakannya Pak Iya. Yanto ke depannya seperti apa? Tindak lanjut saya coba nanti mencoba untuk ya proses ke anak itu Pak. Kenapa? Saya nanti ketika dalam proses pembelajaran saya coba mau menampilkan video bagaimana proses ekor hewan aja, terutama misalkan saya ambil contoh burung gitu. Dari awal dia bertelur, orang tuanya kermin sampai dia pecah telurnya, sampai disuapin, sampai anak itu burung aja bisa proses suap sampai pada akhirnya tumbuh bulu, tumbuh segala macamnya, dan anak itu belajar untuk terbang. Saya Ya. coba untuk Mungkin maksudnya kasih gambaran berproses ya Pak. berproses ya? benar. Jadi tadi sudah diberikan beberapa ide. Setelah tadi kita percakapan, bagaimana perasaan sekarang, perasaan Pak? Alhamdulillah sih Pak, sekarang udah sudah nggak begitu memikirkan anak tersebut, karena saya sudah menemukan solusinya. Wah, ini kira-kira solusinya yang tepat ataupun yang yang pas seperti ini ternyata. Jadi sekarang mungkin perasaannya sudah lebih Senang baik, ya, senang. Terus juga Pak Yanto mungkin sudah lebih yakin dengan apa rencananya ya yang dilakukan, dan juga sudah menemukan solusi Ya, solusi yang akan dilakukan. Dan oke, mungkin itu Pak Haryanto ya, yang kucing kita. Iya Pak. Nanti kalau sudah Bapak laksanakan beberapa saat ke depan, nanti mungkin bisa ketemu lagi dengan saya. Siap, Pak. Saya mau tahu seperti apa sih perkembangannya, kita bisa ngobrol seperti apa. Oke.
Itu Pak yang Makasih banyak, Saya Bapak. ada kegiatan Iya, lain. makasih banyak, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik dari Mas. Oh iya. Saya mau ibaratnya RTL nih Pak untuk Bapak pasca posisi, apa Bapak siap? Siapa? Boleh. Ya. Yang pertama yang saya mau tanyakan ini ya Pak Agung, tadi saya udah mengamati Bapak ya untuk Pak coachingnya, apa tuh coaching untuk supervisi akademik. Saya lihat Bapak tadi melakukannya dengan bagus. Terusnya yang mau saya tanyakan, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam coaching tersebut apa Pak? Ya itu Pak. Tadi bagaimana kompetensi ya. Ya. Kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot ya atau Ya. efektif kepada kunci ya. Ya. Sehingga agar dapat memberdayakan tentunya sehingga dapat menggali potensi kunci untuk menemukan jawaban dari masalah yang ada. Apa ada hal yang lainnya Pak? Mungkin tadi sih yang dari awal yang memang saya akan coba minta bantuan Pak Dimas untuk mengatakan adalah tentang kompetensi tersebut. Kompetensi bagaimana tadi memberdayakan kunci untuk agar memberikan kunci dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan efektif. Seperti itu Pak Dimas. Oh, gitu. Terusnya dari catatan saya ini ya, pada area yang ingin dikembangkan tersebut pada yang mana ya Pak? Area yang mana ya Pak? Ini tadi apakah dari bagaimana memberdayakan ya kunci ya dan juga pertanyaan tentang berbobot tentunya yang pertama tadi bagaimana bisa menguatkan kata kunci terus juga memberikan pertanyaan yang terbuka ya bersifat terbuka dan juga tentunya bisa menggali potensi kunci untuk bisa menemukan ide-ide untuk perencanaan dan aksi sehingga dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang ada. Mungkin Bapak bisa tambahkan itu prinsipnya apa yang tadi Bapak ingin kembangkan dari coaching tersebut? Prinsipnya adalah tadi dari kan pertama kemitraan, proses kreatif dan menggali potensi Pak ya. Jadi ya tadi mungkin lebih ke bagaimana menggali potensi Pak, potensi seperti itu. Ya. Tadi yang saya lihat memang Bapak menggali terus ya dari coaching tersebut untuk ibaratnya dia Bapak itu mengajukan pertanyaan dan tadi coachingnya Pak Haryanto bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kalau dari hasil coaching tersebut ya kira-kira kompetensi yang coach Pak Haryanto ingin kembangkan yang paling dominan apa ya Pak? Tadi Pak mengenai paradigma ya, bagaimana dapat mengembangkan potensi kunci dengan pertanyaan yang reflektif dan berbobot ya, untuk memberdayakannya Pak. Terusnya mungkin saya bisa tambahkan ya kehadiran penuh ya atau presence itu bisa Bapak tingkatkan atau Bapak kembangkan. Saya lihat Bapak potensi Bapak untuk menjadi coach itu jadi maksimal ya. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap coach sehingga coach itu dapat tumbuh kembang yang ke arah yang lebih baik. Ya. Ya,
saya kira saya kira kalau sudah cukup untuk pasca coaching supervisi akademik ini ke depan, saya harapkan Bapak bisa membantu rekan-rekan guru yang lainnya untuk ibaratnya menjawab, menemukan, menggali potensi yang ada pada rekan-rekan kerja Bapak tersebut. Bagaimana Pak? Dan terima kasih Pak Dimas atas kegiatan coaching ini. Jadi saya banyak masukan, banyak juga hal-hal yang mungkin saya harus perbaiki, yang harus kembangkan, misalnya agar dalam melaksanakan coaching khususnya dengan rekan sejawat dan dengan murid menjadi bisa lebih maksimal. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.